Hai teman-teman Arena Belajar, masih semangat untuk belajar matematika? Masih dong. Di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Kira-kira di antara teman-teman semua ada yang tahu tentang bilangan pecahan? Oke, kali ini Mimin akan menjelaskan tentang apa sih bilangan pecahan itu. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yaitu angka pembilang dan angka penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut atau pembagi. Dengan syarat A dan B merupakan bilangan bulat bukan 0, karena jika A sama dengan 0, maka hasilnya akan selalu 0. Sedangkan jika B sama dengan 0, maka hasilnya tidak terdefinisi atau tidak dapat ditentukan. Contoh bilangan pecahan adalah 2 per 5, di mana 2 sebagai pembilang dan 5 adalah penyebut. Menurut solusi matematika sd.blogspot.com, pecahan dapat diartikan menggunakan 3 konsep. Konsep yang pertama yaitu pecahan sebagai sebagian dari keseluruhan. Artinya, pecahan digunakan untuk menyatakan bagian-bagian dari sesuatu yang utuh. Misalnya, seseorang membeli sebuah pizza, lalu orang tersebut memotong pizzanya menjadi 8 bagian. Jika orang itu hanya memakan 3 potong saja, maka bagian yang dimakan adalah 3 per 8. Bisa kita simpulkan bahwa pembilang adalah banyak bagian yang diperhatikan, sedangkan penyebut adalah jumlah keseluruhan. Konsep yang kedua, pecahan sebagai konsep pembagian. Perhatikan ilustrasi berikut. Untuk menentukan 3 dibagi 4, maka 3 kita bagi dengan 2 terlebih dahulu. Dari sini kita mendapatkan 2 bagian, yaitu masing-masing 1,5. Setelah itu kita bagi 2 1,5 tersebut untuk mendapatkan 3 per 4. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan itu sama artinya dengan pembilang dibagi penyebut. Konsep yang ketiga, pecahan sebagai konsep perbandingan. Artinya, pecahan bisa membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Misal, banyak penduduk laki-laki adalah 1/3 dari banyak penduduk perempuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis pecahan. Secara umum, jenis-jenis pecahan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan yang terakhir, pecahan persen. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh, 3 per 5, 8 per 10, dan 11 per 12. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang memiliki bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contoh, 3, 2 per 5, 4, 1 per 5, dan 11, 6 per 10. Yang ketiga, pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang didapat dari pembagian, biasanya ditandai dengan tanda koma. Contoh, 0,3 sama dengan 3 per 10 diperoleh dari 3 dibagi 10. 0,45 sama dengan 45 per 100 diperoleh dari 45 dibagi 100. 0,125 sama dengan 125 per 1000 diperoleh dari 125 dibagi 1000. Yang keempat, pecahan persen. Pecahan persen adalah suatu bilangan yang dibagi 100, ditandai dengan tanda persen. Contoh, 10%, 35%, 72%, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pecahan sederhana. Suatu pecahan disebut sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Contoh, 2 per 5, 3 per 7. Apabila suatu pembilang dan penyebut masih bisa dibagi dengan angka yang sama, maka bukan termasuk pecahan sederhana. Untuk itu, kita perlu menyederhanakannya dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Contoh, 1, 4 per 10 sama dengan 4 per 10 masing-masing dibagi 2, menjadi 2 per 5. Yang kedua, 25 per 100 sama dengan 25 per 100 masing-masing dibagi 25 menjadi 1 per 4. Atau dengan cara lain,
25/100 sama dengan 25/100 masing-masing dibagi 5 menjadi 5/20. Kemudian disederhanakan lagi karena masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara 5/20 masing-masing dibagi 5 menjadi 1/4. Kemudian yang akan kita bahas adalah pecahan senilai. Pecahan dikatakan senilai apabila suatu pecahan jika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan angka yang sama, maka nilainya akan sama. Misal, 2/5 senilai dengan 4/10, karena 2/5 dikali 2/2 sama dengan 4/10. Kemudian 2/8 senilai dengan 1/4, karena 2/8 dibagi 2/2 sama dengan 1/4. Selanjutnya, pecahan tak senilai. Pecahan dikatakan tidak senilai apabila ada dua pecahan yang kita samakan penyebutnya tetapi pembilangnya berbeda. Misal, 2/3 dengan 1/2. Mari kita samakan penyebutnya menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 2 adalah 6, jadi kita tulis dulu per 6. Selanjutnya, kita cari pembilangnya dengan cara 6 dibagi 3, kemudian dikalikan 2. Hasilnya 4, kita masukkan di sini. Sekarang yang satunya, 6 dibagi 2 dikalikan 1, hasilnya 3. Nah, tidak sama kan pembilangnya 4 lebih besar daripada 3. Inilah yang disebut pecahan tidak senilai, berarti 2/3 lebih besar dari 1/2. Kemudian 1/3 dengan 2/5. Mari kita samakan penyebutnya menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 5 adalah 15, jadi kita tulis dulu per 15. Selanjutnya kita cari pembilangnya dengan cara 15 dibagi 3, kemudian dikalikan 1, hasilnya 5. Sekarang yang satunya 15 dibagi 5 dikalikan 2, hasilnya 6. Di sini 5 lebih kecil dari 6, berarti 1/3 lebih kecil dari 2/5. Lakukan hal yang sama jika terdapat 3 pecahan atau lebih. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.